Oke ya. Jadi sekarang kita masuk ke 9 dan 10. Kalau kemarin kita bisa mencetak angka ini dengan mudah. Jadi kalau mau bikin output yang kayak gini gampang aja. Pakai for ya. Ya. Jadi for i in range 10 ya, print i gitu ya. Ini kalau dijalanin mau apa enggak? Mau apa enggak ini? Dulu. Nah, gimana cara ngilangin nolnya? Dan tahu gimana cara ngilangin nolnya? Saya mau nyetak 1 sampai 10 aja. Ah, ini dah saya sudah bikin i sama dengan 1. bikin jahil ya? Nggak mau. Oke, dah. Lama banget. Mungkin ada cara yang lebih patut ya, lebih pantas ya. Ini cara nakal aja. Jadi kita bisa dengan mudah nyetak 1 sampai 10. Hanya pakai perulangan, kan gitu. Ya, hanya pakai perulangan. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau bikin kayak gini? Gimana caranya mencetak seperti itu kalau pakai perulangan? Nah, untuk kasus seperti ini yang elemennya ada 2, itu kita pakai yang namanya for bersarang. Jadi dalam for ada for lagi. Jadi kemarin kita sudah mengenal for digunakan untuk mengulang ya. Jadi mengulang agar kita hemat ngetiknya. Jadi sintaks yang berulang-ulang kita bisa cetak hanya dengan for. Ya, ada nilai counter di situ yang biasanya kita pakai i lalu range berapa kayak gitu ya. Lalu for bisa dimasukkan lagi di dalam for. Ya, ini namanya for bersarang atau nested for. Itu kalau kita ambil contoh yang lebih manusiawi. Oke, apa artinya atau apa yang dilakukan? Gitu ya. Jadi gini, jadi lihatnya gini. Jadi outernya jalan sekali, ini dihabiskan. Setelah ini habis, baru dia jalan lagi. Outernya jalan lagi, jalan yang kedua, ini dihabiskan. Kayak gitu. Jadi ini dulu cetak apel. Lalu ini mencetak manisnya. Keluarnya apel manis. Lalu setelah apel manis, jalan pahitnya. Yang keluar adalah apel pahit. Setelah selesai, habis, manis pahit sudah habis, baru pindah i-nya. Baru yang keluar adalah mangga. Mangga di sini diam ya. Mangga di sini diam, pause berhenti. Yang dijalankan berikutnya adalah manis dan pahit lagi. Jadi yang for yang di luar jalan sekali, yang di dalam dikeruk sampai habis. Habis yang di dalam, yang keluar jalan, yang di luar jalan yang kedua, di dalam dikeruk lagi. Biar nak bingung, saya perbanyak yang di dalam. Manis, pahit, asam, asin, matah aja. Nah, itu. Ya. Jadi apel eksekusi pertama, yang di dalam dihabisin, manis, pahit, asam, asin, matah. Habis yang di dalam, baru jalan yang di atas lagi. Ke mangga. Mangga dieksekusi semua yang di bawah, manis, pahit, asam, asin, matah. Ya. Habis yang di dalam, baru yang di atas jalan lagi, anggur. Anggur, habisin lagi yang di dalam, manis, pahit, dan seterusnya. Outputnya jadinya kayak gini. Jadi yang outer itu pelan, ya. Jadi dia jalan sekali, habisin yang inner, jalan berikutnya, habisin lagi yang inner, kayak gitu. Bisa dipahami, bisa dibayangkan. Bisa juga kayak gitu. Itu kebanyakan ya. Langsung 3 aja. Nah, itu. Bisa juga kayak gitu. Jadi jalankan 1, eksekusi A, B, C, D, E.
Habis itu baru ke yang dua, baru A, B, C, D, E. Jadi apa yang cetak di dalamnya tergantung gimana nulis printnya aja. Kalau dibalik juga bisa, nah harus IJ. Kalau JI jadinya adalah kayak gini. Tapi biasanya orang sih bikinnya IJ. Lebih mudah dilihat ya. Betul. A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Itu intinya untuk for bersarang. Bisa juga pakai while, cuma jarang ya. Lebih biasanya orang pakai for. Ya, while sih jarang. Versi while-nya juga ada. Ya. Lalu ini kombinasi digabung-gabung for dan while. Nah, kita langsung ke bagian menariknya aja. Jadinya kayak gitu ya. Jadinya kayak gitu. Kalau bisa bikin terbalik gitu Pak, bisa nggak Pak? Siku-sikunya ganti atas. Bisa, itu kan tugasmu nanti. Pertanyaannya bagus. Cuma saya belum bikin Google Classroom-nya aja. Bagus ya. Silakan dijawab sendiri nanti. Nah, kita coba dulu bareng-bareng yang ini. Bentar, saya bagi dua ya, biar ada alt tab. Nah, ini aja. Saya salin dulu ya, silakan disalin dulu. Ya, ya silakan. Sebentar saya jelaskan. Boleh disalin dulu. Oke, while mabuk nih. Ntar suruh jelasin sudah. Wih, pintar ya, yang bikin program pintar. Ya, jadi silakan disalin dulu. Sebentar kita bahas bersama-sama. Dari mana datangnya bintang-bintang itu gitu. Jadi pertanyaan bagus dari Surya ya. Pak, kalau bintangnya diganti gimana ini? Pakai kotak katanya. Ya. Jawabannya adalah simpel aja. Ya, kotaknya nggak ada di keyboard kita atau simbol lainnya nggak ada di keyboard kita. Ya, tapi bisa diolah. Kita cari aja entah itu lewat Kopas Microsoft Word. Tadi saya nyari di Google gitu ya. Ya, bisa. Yang terbatas adalah keyboard kita. Keyboard kita nggak punya semua simbol. Ya, tapi simbol apapun selama itu karakter ASCII namanya ya, itu bisa diolah. Ya. Kalau yang dulu ngetrend di Facebook apa Putnam? Nggak ada dari orang atau hiu. Ya, jadi bukan masalah bisa diganti atau enggak. Ya, kita yang nyari simbolnya. Nah, boleh disalin dulu sebentar kita bahas ya. Gimana? Udah disalin? Udah? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Kalau ada saya kasih nilai. Lah kayak guru SMA aja. Ada yang bisa jelasin? Dari mana datangnya bintang-bintang itu? Ini saya kok belum bintang. Nanti ya. Nah, sip. Oke. Bintangnya ada berapa baris? Baris. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ya. Baris itu yang ke samping. Bintangnya ada berapa baris? Ada 8. 8 itu nilai dari X. Jadi kalau X-nya kita ganti jadi 3, bintangnya cuma 3 baris. Kita lihat itu dulu yang pertama. Ya, jadi banyaknya baris bintang ditentukan dari X-nya. Jadi tanpa merubah coding yang di bawah, kita ganti X-nya saja, bintangnya ngikut jumlah barisnya. Itu dulu. Oke. Sekarang kita main orak-orek. Saya bikin 4 ya. Ya. Kita awalnya punya string kosong. Punya nilai bar sama dengan 1, punya X sama dengan 4. Ini yang kita punya di awal. Ya. Lalu selama bar lebih kecil sama dengan X. Barnya 1, X-nya 4. Otomatis ini adalah true. Ya. Call sama dengan bar.
kita punya variabel lagi call sama dengan bar, sehingga kita punya nilai call di sini adalah 4. Call lebih besar dari 0, ya sudah, ini true. String sama dengan string diisi bintang, berarti kita punya string adalah bintang. Call sama dengan call minus 1, berarti kita punya nilai call sekarang adalah 3. Ini adalah perintah untuk masukin string. Stringnya ditambah enter, berarti kita punya string bintang dan enter. Terakhir kita punya nilai bar yang ditambah 1. Bar sama dengan adalah mana bar? Bar 1 tambah 1 jadi 2. Oke. Itu terjadi di perulangan pertama. Sehingga pada perulangan pertama kita sudah punya string yang isinya ini aja. Baru terbentuk segini aja dan ada enternya. Baru segini aja terbentuk dari yang harusnya seperti ini. Baru sampai sini aja. Perulangan 1. Selanjutnya kita perulangan 2, kita kopas lagi. Nah, ini. Perulangan 2 kita punya string yang ini. Kita punya string yang ini. Nilai bar kita berapa tadi? Bar kita adalah 2. X kita masih 4. X kita masih 4. X tidak ada berubah. Ya, X tidak ada berubah. Ya. While bar lebih kecil sama dengan X, ini true. Bar kita 2, X nya 4, masih true ya. Call sama dengan bar. Call-nya sekarang sama dengan bar. Kita punya call yang berarti adalah 2. Kita punya call 2. While call lebih besar dari 0, call-nya 2 lebih gede dari 0, true juga. Ya. String sama dengan string, berarti ini kita ditambahin ini. Ditambahin, jadinya punya kayak gini. Gitu. Call sama dengan call minus 1, call tadi adalah 2, sekarang call-nya 1. Apakah kita langsung lanjut ke sini? Pertanyaannya, setelah menjalankan ini, apakah kita langsung lanjut ke sini? Tadi kan kita menjalankan ini. Ya, ada outer dan ada inner. Ya. Kita sudah menjalankan ini 1 kali. Hasilnya adalah ini. Ya. Lalu apakah ini sudah selesai? Apakah yang ini sudah selesai? Jawabannya adalah belum. Kenapa belum? Karena call-nya sekarang 1. 1 lebih besar dari 0. Kalau di perulangan pertama, kita jalannya sekali aja, lurus saja, seret sampai habis. Ya. Tapi kalau di perulangan yang kedua, ini perulangan 2 ya. Tapi kalau di perulangan kedua, kita muter di sini 2 kali. Karena while yang di dalam berbunyi while call lebih besar dari 0, selama call-nya lebih besar dari 0. Kita jalankan sekali, call-nya masih bernilai 1. Sehingga kita jalankan lagi. Sehingga kita jalankan lagi call yang di sini. Ya. Jalankan lagi, jadinya call lebih besar dari ini true. Sekarang stringnya ditambah, jadi string sama dengan
bintang, ini bintang-bintang, karena stringnya ditambah bintang. Call berikutnya adalah 0. Nah, karena callnya sudah 0, karena dikurangi, ini tidak terpenuhi lagi, tidak bisa dijalankan lagi. Ya, sehingga baru dia lompat ke sini. Sekarang kita punya string sama dengan bintang, bintang, enter, bintang-bintang, enter lagi. Sekarang nilai bar kita adalah 3. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Prinsipnya adalah habiskan yang di dalam, setelah habis baru yang di luar. Itu aja prinsipnya. Ya. Lalu sekarang jelinya kalian membaca kode yang di dalam aja. Ya. Habiskan dulu yang di dalam, baru keluar. Mulai emosi. Mulai emosi. Hal yang sama juga diterapkan di perulangan ketiga. Berarti perulangannya sampai 4 ya. Sekarang string kita sudah terbentuk bintang, enter, bintang-bintang, enter. Perulangan 3. Bar, nilai bar terakhir yang ini. Nilai bar terakhir, barnya adalah 3. X tidak ada perubahan ya. Ya. Apakah bar lebih, ini saya hapus, ini biar tidak bingung ya. Nah, sekarang kondisi startnya seperti ini. Kondisi startnya seperti ini. Kita ulang lagi. Bar lebih kecil sama dengan X, true. True. Call sama dengan bar. Kita punya call sekarang adalah 3. Call lebih besar dari 0, true. True. 3 lebih gede dari 0. String ditambahin bintang. Kita punya yang ini stringnya. Kopas saja. Tambahin bintang 1. Call minus 1. Call tadi adalah 3. Sekarang callnya jadi 2. Apakah langsung jalankan yang ini? Tidak. Karena masih lebih gede dari 0. Sehingga bagian yang ini kita ulang. Saya bikin di sini ya. Ini true, ini 2 lebih besar dari 0. Kita punya string persis seperti ini, ditambahin bintangnya. Sekarang kita punya call 1. Udah selesai jalanin ini? Udah selesai jalanin ini? Belum. Karena call-nya 1. Karena call-nya 1. Jalanin lagi. True 1 lebih besar dari 0. Kita punya string yang ditambahkan bintangnya. Habis papan tulisan. Ini kalau gambar di papan bisa sampai stickers ya gambarnya. Sekarang call minus 1, call adalah 0. Masih perlu dijalanin? Nah, berarti jalanin yang di bawah. String yang ini ditambah enter. Bar sama dengan bar plus 1. Bar sekarang bernilai, mana bar terakhir? Bar 3, bar 4.
Jadi kira-kira kayak gitu. Tinggal dilanjutin lagi sekali, ketemu bintang yang ini. Ketemu bintang yang ini. Jadi cara berjalannya kayak gitu. Jadi ada while yang dijalankan satu, ada while yang di dalam itu diulang sampai kondisinya tidak terpenuhi. Jadi mirip seperti konsep di awal tadi, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Serem materinya setelah UTS ya. Kalau saya dulu waktu kuliah, prinsipnya adalah mata kuliah itu akan menunjukkan taring yang sebenarnya setelah UTS. Kalau sebelum UTS itu masih berbunga-bunga, apapun mata kuliahnya. Masih terlihat, wah gampang, ngasih itu. Tapi kalau sudah setelah UTS, calingnya keluar. Harinya tuh pas setelah puas dulu Pak. Setelah UAS kan udah selesai. Pak, boleh minta foto apa? Apa itu? Foto yang ini. Yang ini? Ya, yang apa? Yang ini notepad ini? Ya. Saya kirimin aja di WA ya. Kan bisa saya save S. Bintang TXT. Ntar saya kirim. Oke. Yang ini tujuannya adalah untuk ngasah logika. Ngasah logika. Jadi kalau ada yang nanya dunia kerja apakah saya akan bikin bintang segitiga sama siku gini, tentu saja jawabannya tidak. Tapi dunia kerja pakai logikamu yang kamu asah pakai ini. Itu jawabannya. Pak, nanti kalau saya kerja jadi programmer apakah saya akan bikin bintang siku-siku? Tentu saja tidak. Tapi yang kamu bikin adalah sekian kali lipat dari logika ini. Itu jawabannya. Jadi berlatihnya pakai ini gitu loh. Kalau nanti kerja enggak bikin gini. Mungkin kalau ada yang bertanya kayak gitu ya, ya apa kok pelajaran nah, kan masih mau gaya sing kayak gini gitu. Itu betul. Itu betul. Yang dipakai adalah logika yang dilatih dengan bikin ini. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Ingat selalu prinsipnya adalah dari yang simple banget tadi. Ini bisa saya set nggak sih? Nah, tetap prinsipnya adalah yang ini. Ya, tetap prinsipnya adalah ini. Kalau dibawa ke sini, ya. Kalau dibawa ke sini, kalau saya gambarkan ya. Ya. Ini yang nambah bintang. Ini adalah menghitung apakah sudah selesai. Ya. Ini yang nambah bintangnya. Lalu di sini ada sintaks mencetak hasilnya. Jadi mapnya kayak gitu. Jadi di awal tuh dia kalkulasi, yang ini kan ngitung ya. Nah ini sampai sini. Jadi yang ini dia tugasnya adalah ngitung apakah berhenti atau masih nyetak bintang, gitu kira-kira. Lalu ini adalah dapur untuk nyetak bintangnya. Ya, ini dapur nyetak bintangnya, ini nambahin enternya, ya. Sehingga di paling akhir itu adalah satu string lagi, nggak ada ya, kepotong ya. Di paling akhir itu ada satu string lagi untuk nyetak hasilnya, yang ini. Jadi kalau dipecah programnya dijadikan yang simpel kayak gini, ini adalah yang kalkulasinya, apakah udah selesai, berapa kita nyetak bintang sekarang, kayak gitu. Ini yang kerjaannya adalah nambah bintangnya. Ya. Setelah selesai dua dapur ini, terakhir sisa adalah nyetak saja. Gitu. Ya. Jadi yang terlihat ruwet di sini sebenarnya adalah kayak gini juga. Ya. Jadi yang terlihat ruwet di sini dasarnya tetap ini.
Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya jujur aja belum ketemu cara yang tepat untuk nyelasin ke mahasiswa tentang bikin bintang ini. Kalau dibikin di papan tulis, habis papan tulis. Kalau di running ya langsung jadi, maksudnya ketika di running di IDE tag langsung selesai. Nggak ada yang gambarin langkah-langkahnya. Kalau di papan tulis nggak mungkin. Kalau di komputer nggak ada cara yang tepat. Ya. Jadi memang harus ada sedikit usaha juga dari kalian yang nyoba. Dan saya yakin kalian akan berusaha karena di depan kalian ada ini. Oke. Oke. Itu tinggal dibalik aja dari yang ini. Jadi nggak usah stres. Maksudnya sudah ada kegiatan praktikum yang menghasilkan ini. Tugas kalian adalah membaliknya saja. Ya. Jadi kalau nggak perlu terkejut lihat yang ini karena yang di atasnya sudah ada, ini codingnya. Ya, di atasnya sudah ada, cuma jadinya segitiga kayak gini. Tugas kalian adalah membaliknya. Ya, tugas kalian adalah membalik hasilnya. Iya itu di modul itu. Susah. Ya, segera hari ini akan muncul assignment-nya di Classroom ini. Muncul assignment-nya hari ini. Bahaya. Oke ya. Apanya oke, Pak? Ya, berikutnya kita kenalan sama yang namanya list. Sebenarnya dari tadi kalian udah pakai. Nah, ini namanya list. Saya hapus ya. Sudah kalian coba, cuma mungkin belum tahu namanya aja. Ya. List adalah kumpulan atau tipe data dalam Python yang bisa digunakan untuk menampung berbagai tipe data lainnya. Simpelnya kayak gini. Contoh list. List itu pakai kurung siku ya. Kurung mana dia? Oke, kurung siku ya. Kurung siku. Jadi list adalah di mana kita menggunakan kurung siku ini. Jadi list itu pakai kurung siku ya. Kalau kita pakai kurung siku, kita bisa menyimpan lebih dari satu tipe data dalam variabel. Ya, ini kita nyimpan string, ada integer, ada float di satu variabel. Ya, jadi kurung siku nih. Jadi bisa nyimpan string, integer, float di satu variabel. Jadi satu variabel menyimpan berbagai tipe data. Contohnya di sini dia berisi string, berisi integer, berisi float. Oke, kita punya string, kita punya integer, kita punya float. Kalau mau nyetak satu-satu bisa. Ya. Jadi cara mencetaknya adalah print, lalu nama variabelnya indeks keberapa. Jangan lupa Python ngitungnya dari 0. Jadi ini adalah indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua. Nyetaknya kayak gini aja. Hasilnya seperti ini. Ya, ini detail lengkapnya ada di modul. Saya langsung ke bagian inti-intinya.
Nanti bisa dilihat lebih lengkapnya di modul, saya langsung ke bagian inti-intinya. Tadi kita mulai jam 10, berarti ntar pulangnya jam 5 nih. Langsung pertemuan 15 gitu. Minggu depan UAS. Enggak ya, bercanda ya. Waduh Pak, saya mau jemput pacar saya jam 3 gitu ya. Saya yakin kalau udah kuliah di Stiki punya pacar ya. Oh enggak? Waduh. Iya. Wah, hari Sabtu dapat pacar. Berarti selain Sabtu jomblo. Surya punya pacar sudah? Punya pacar? Oh, saya sih jelas enggak. Waduh, semester 1, semester 5. Ternyata enggak jauh beda ya. Beda, Pak. Lagi jual mahal. Orangnya maksudnya. Orangnya bukan kamunya. Iya. Saya kan murah, Pak. Oh iya. Lalu udah apa lagi ya, Pak? Wah, bisa. Apa ya, tipe data. Soalnya Python udah nggak perlu di tipe data gitu. Lalu format list juga bisa ke bawah ya. Ya, tidak harus ke samping seperti ini. Ya, kalau pengen yang lebih enak dilihat, ini preferensi sendiri aja, pribadi. Nah, bisa juga bikin yang kayak gini. Ya, format listnya. Jadi dia di enter setelah komanya bisa. Jadi nggak harus manjang ke samping. Ya, bisa juga kayak gini. Ya. Sebenarnya udah lengkap di modul. Udah lengkap di sini.